Bab 1913, Naga Laut Leluhur Tua. Saat kata-kata kuat datang dari sosok emas di langit, semua pembudidaya di dalam dan di luar sekte Guiyi terdiam. Mereka semua mendongak dan terkejut. Keluarga Kekaisaran, Kaisar Langit, Dekrit Kekaisaran. Dekrit Kaisar Langit sangat langka dan jarang sekali muncul, mungkin sekali dalam puluhan ribu tahun. Dekrit ini mewakili keagungan Kaisar Langit di benua tengah yang tak tertahankan. Tidak salah jika menyebutnya sebagai kekuatan surga. Di benua astral abadi, Kaisar Langit memiliki garis keturunan leluhur surgawi dan merupakan eksistensi tertinggi di antara para dewa. Meskipun mereka hanyalah penguasa seluruh langit, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh sekte, faksi, atau benua belaka. Karena garis keturunan mereka, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak hanya menjadi kaisar nominal, tetapi juga simbol dari seluruh klan surgawi. Kecuali jika seseorang berencana untuk mengkhianati para dewa, mereka harus mendengarkan dekrit kekaisaran. Lebih penting lagi, kaisar ini adalah salah satu dari 9 matahari. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan identitasnya, hal itu memungkinkan kekuatan keluarga kekaisaran generasi ini mencapai tingkat yang sangat tinggi. Salam, Kaisar Langit. Semua petani mengatupkan tangan dan membungkuk. Tidak peduli dari mana kultivator itu berasal atau apa tingkat kultivasinya, mereka semua membungkuk hormat dari lubuk hati mereka yang terdalam. Sosok emas di langit bukanlah Kaisar Langit, tetapi memegang dekrit kekaisaran berarti dia adalah perwujudan Kaisar Langit. Klan surgawi tidak perlu berlutut di hadapan Kaisar, mereka hanya perlu membungkuk. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur surgawi karena dia percaya bahwa makhluk surgawi adalah mereka yang menentang surga, jadi bagaimana mereka bisa berlutut kepada orang lain begitu saja. Alasan klan kekaisaran selalu tinggal di belakang dan tidak berpartisipasi dalam urusan duniawi juga karena kehendak leluhur surgawi. Makhluk surgawi tidak dapat ditahan, dan jika mereka ditahan, mereka tidak layak disebut surgawi. Akibatnya, bahkan 4 Grand Empyrean lainnya memberikan rasa hormat tertentu kepada keluarga kekaisaran. Saat semua penggarap di dalam dan di luar sekte Guiyi membungkuk, sosok emas di langit memandang ke bawah ke bumi. Ada 3 dekrit kekaisaran, 1 di sini, 1 di sekte Jiwa Agung, dan yang terakhir di sekte Dao Iblis Benua Setan Hijau. Dengan lambaian tangan kanan mereka, cahaya keemasan bersinar terang sekali lagi. Dekrit kekaisaran yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dibuka oleh orang ini. Garis keturunan surgawi telah bertahan sejak zaman kuno hingga sekarang. Para penggarap benua banteng surgawi dan benua setan hijau harus segera menghentikan perang ini. Yun Yifeng, Tang Jia, H. Cloud, Zhou Hai, Zhao Dongqing, 8 orang ini akan datang ke istana dan memasuki kuil leluhur untuk memasuki persidangan. Kata-kata sosok emas itu lambat, tapi setiap kata seperti guntur. 8 kultivator yang dia sebutkan semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. 8 nama ini milik 16 orang yang paling menarik perhatian dalam perang ini di sekte Guiyi. Saat kata-kata ini bergema, Master Sekte Guiyi Sekte menghela napas dalam-dalam dan mengungkapkan senyuman. Perang ini kelihatannya rumit, namun sebenarnya sangat sederhana. Pertempuran antara 2 benua adalah untuk menampilkan generasi baru untuk menarik perhatian Kaisar Surgawi dan memasuki kuil leluhur. Master Sekte Guiyi Sekte bukan satu-satunya yang tersenyum.
Void Tribulan Exalt dari benua setan hijau juga tersenyum. Mereka semua mengatupkan tangan dan membungkuk sekali lagi setelah dekrit selesai. Kita semua mematuhi kehendak Kaisar. Sosok emas itu melambaikan tangan kanannya dan dekrit emas itu terbang keluar. Itu melayang di depan Sekte Guiyi dan memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Setelah melakukan ini, sosok emas itu tidak lagi berbicara dan menghilang dari langit. Cahaya keemasan di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Hampir di saat yang sama, di luar Sekte Jiwa Agung, pertempuran antara kedua belah pihak mencapai momen paling intens. Void Cloud dan para jenius dari Sekte Jiwa Agung sedang bertarung ketika sosok emas kedua muncul. Adegan yang sama terjadi di atas Sekte Jiwa Agung. Semua penggarap membungkuk dan bahkan dekrit kekaisaran memiliki arti yang hampir sama. Hanya 8 nama yang diubah menjadi Void Cloud dan teman-temannya. Setelah sosok emas itu pergi, baik bagian dalam maupun luar Sekte Jiwa Agung benar-benar sunyi. Leluhur tua banteng hijau memandang ke langit setelah cahaya keemasan menyebar dan menampakkan ekspresi rumit. Dia menghela nafas, terlalu banyak pembudidaya yang tewas dalam perang antara dua benua, tetapi untuk kesempatan ini, mereka harus melakukan ini. Itu adalah kesempatan untuk memasuki kuil leluhur. Meskipun ramalan leluhur tua itu sedikit berubah, pada akhirnya sebagian besar tetap sama, tapi aku tidak pernah memberitahu Wang Lin alasannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan pergi menuju lokasi budidaya pintu tertutupnya. Perang yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun ini berakhir karena dua dekrit kekaisaran tersebut. Para penggarap benua setan hijau perlahan mundur kembali ke rumah mereka di benua setan hijau. Benua banteng surgawi telah menderita banyak korban, namun benua setan hijau bahkan lebih menderita. Di benua setan hijau, di Sekte Dao Setan, ketika segelnya menyusut dengan cepat, siapapun yang menyentuhnya akan mati dengan mengenaskan. Bahkan bangunannya pun berubah menjadi reruntuhan karena segel. Dalam waktu kurang dari 30 napas, segel itu telah menghancurkan segalanya dan membunuh semua pembudidaya. Ia berkumpul di sekitar danau di bawah kaki Wang Lin. Pada saat yang sama, sebagian besar jiwa asal dari 30.000 pembudidaya dihancurkan. Hanya jiwa asal dari lusinan penggarap langkah ketiga yang tetap terperangkap di dalam segel. Mereka semua terbang menuju Wang Lin dan ditangkap olehnya. Jiwa asal sangat penting untuk rapid spell art-nya karena dia hanya memiliki satu spell vein. Jika dia bisa melahap lebih banyak jiwa asal, kecepatan castingnya bisa mencapai tingkat yang mengejutkan. Dari dua penggarap Void Tribulan tahap akhir, jiwa asal seseorang hancur dan yang lainnya terbakar sampai mati, jadi Wang Lin belum mengumpulkannya. Alasan utamanya adalah karena Wang Lin perlu menilai seberapa kuat dia saat ini. Dalam situasi seperti ini, jika dia menjaga jiwa asal, dia tidak akan bisa menilai secara akurat seberapa kuat dirinya. Di masa depan, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan jiwa asal Void Tribulan. Namun, untuk lusinan pembudidaya langkah ketiga ini, dia tidak ragu-ragu mengambilnya, dan dia memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin tidak tahu apa yang terjadi di benua banteng surgawi. Dia hanya menatap danau di bawah. Suara para penggarap yang sekarat telah menghilang dan sekarang menjadi sunyi senyap. Sekte Iblis Dao telah dihancurkan dan semua orang mati. Jika ada di antara mereka yang tersisa, mereka berada di benua banteng surgawi, namun kamu tetap tidak mau keluar.
Kata-kata Wang Lin dingin dan dia melambaikan tangannya ke danau di bawah. Saat dia melambaikan tangannya, segel di sekitar danau bersinar terang dan suara gemuruh bergema di seluruh sekte yang hancur. Anjing laut itu mulai berkontraksi dengan cepat di sekitar danau. Air di danau mulai beriak dengan cepat dan uap air keluar. Jelas sekali danau ini runtuh dengan cepat. Segel itu mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Ketika airnya berkontraksi, airnya menghilang dan danau itu runtuh, hanya menyisakan cahaya yang mengalir menuju pulau di tengahnya. Namun, ketika anjing laut itu sudah setengah jalan menuju pulau, suara gemuruh terdengar dari dalam danau. Seekor naga laut biru tua berlari keluar dari danau. Ini adalah naga laut berwarna biru yang panjangnya ratusan ribu kaki. Naga laut adalah binatang surgawi di benua astral abadi. Itu tampak ganas dan mengeluarkan energi surgawi yang padat. Naga laut ini telah hidup selama jangka waktu tertentu. Ia mengeluarkan aura kuno dan kepalanya agak berbeda dari kepala naga lainnya. Deretan duri di punggungnya membuatnya terlihat semakin mengejutkan. Naga ini tidak memiliki cakar, tampak seperti ular piton besar. Tapi ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga. Tubuhnya tampak ramping namun tebalnya ratusan kaki. Di kepalanya, selain duri yang menutupi punggungnya, ada dua sirip besar yang saling terhubung seperti kipas. Saat naga laut terbang ke udara, sejumlah besar air mengalir turun dari sisiknya. Saat naga itu terbang, permukaan air danau menurun drastis. Mengaum. Saat itu muncul, mata merah raksasa naga laut itu menatap Wang Lin dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Saat ia melolong, dua mata lagi muncul. Naga ini sebenarnya memiliki 4 mata. Naga laut seharusnya hidup di laut, tetapi ia hidup di dalam danau. Saat muncul, tekanan menyebar dari tubuhnya. Saat naga laut muncul, cahaya kuning bumi datang dari pulau, membentuk penghalang pelindung yang melindungi pulau dari segel. Tak lama kemudian, naga laut itu tiba-tiba bergerak. Ia membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin untuk melahapnya. Semua duri di punggungnya berdiri tegak dan mengeluarkan hawa dingin. Naga laut ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari puncak Golden Exalt. Ia telah mengikuti Empyrean Exalt untuk waktu yang lama, dan ketika dia pergi, dia meninggalkan naga laut di sini, di Sekte Dao Iblis. Dia yakin bahwa dengan naga ini dan kekuatan Sekte Dao Iblis, sekte tersebut akan aman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1914, Menolak Dekrit. Saat naga laut menyerbu ke langit menuju Wang Lin, seberkas cahaya keemasan tiba di benua setan hijau dari benua banteng surgawi. Terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada para pembudidaya Void Tribulan Exalt. Dari kecepatannya, tidak butuh waktu lama sebelum ia tiba di Sekte Dao Iblis. Naga laut itu meraung dan dengan cepat mendekati Wang Lin. Di dalam pulau yang dikelilingi oleh cahaya kuning bumi, Master Sekte Setan Dao Sekte menatap ke atas. Matanya dapat dengan mudah menembus tempat ini dan melihat segala sesuatu di luar. Naga laut ini ditinggalkan oleh nenek moyang lama. Jika saya ingin membunuhnya, akan membutuhkan banyak usaha dan saya mungkin tidak akan berhasil. Meskipun Wang Lin ini membunuh Penatua Feng mengorbankan hidupnya untuk mencapai Golden Exalt dalam waktu singkat. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan Golden Exalt yang sebenarnya. Dia bisa membunuh Penatua Feng, tapi dia tidak bisa dengan cepat menyegel dengan naga laut yang ditinggalkan oleh leluhur lama.
Dengan penundaan naga laut, leluhur tua pasti akan menerima beritanya. Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak berani keluar, tapi kebenciannya pada Wang Lin sangat besar. Dia berharap bisa melahap daging dan darah Wang Lin. Saat dia mengatupkan giginya dan berbisik, tangan kanannya gemetar. Master Sekte Setan Dao Sekte melihat ke bawah ke tangan kanannya dan gas hijau muncul. Gas hijau berubah menjadi 7 helai dan memasuki lubangnya. Master Sekte Iblis Dao Sekte gemetar dan menutup matanya. Namun, dia segera membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Selesai. Kaisar Langit telah membagikan dekrit kekaisaran. Ada 3 dekrit kekaisaran, dan salah satunya menuju ke Sekte Iblis Dao saya. Dekrit itu harus dipersembahkan untukku. Master Sekte Iblis Dao Sekte tertawa dan mengungkapkan rasa kegembiraan yang tak tertahankan. Wang Lin, kamu ingin membunuhku. Kamu ingin membunuh Dao Sekte Dao Iblisku. Nenek moyang lama akan segera tiba, dan begitu dia tiba, Anda pasti akan mati. Dekrit kekaisaran akan segera hadir, begitu utusan kekaisaran ada di sini, bagaimana kamu akan membunuhku? Jika kamu membunuhku, maka kamu akan membunuh orang yang akan menerima dekrit tersebut, yang merupakan kejahatan besar. Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat senang. Di luar cahaya kuning bumi, naga laut menyerang Wang Lin. Tubuhnya yang besar mengeluarkan tekanan yang mengejutkan, dan tekanan ini cukup untuk mengejutkan dunia. Semua yang berada di bawah Golden Exalt akan gemetar dan tidak berani melawannya. Saat raungannya menjadi semakin hebat, dia mendengar suara yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Raungan ini sepertinya mengandung kekuatan dahsyat yang bisa membuat seseorang gemetar. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap naga laut yang mendekat dengan cepat. Dia belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya, dan dia merasakan aura menakutkan datang darinya. Ini adalah kekuatan Golden Exalt, yang menyebabkan langit berubah warna saat naga laut mendekat. Langit cerah menjadi redup dan suram seolah-olah awan memenuhinya. Golden Exalt Beast, mata Wang Lin bersinar dan menampakkan cahaya keemasan yang mengerikan. Matanya menunjukkan niat bertarung yang mengejutkan. Budidayanya meletus sepenuhnya tanpa syarat. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kultivasi penuhnya sejak dia memperoleh kekayaan besar di kuil kalajengking setan hijau. Dia sepenuhnya melepaskan tubuh Dao kuno dan budidaya Void Tribulannya. Selain tidak mengenakan pelindung jiwa, ini adalah puncak tertinggi Wang Lin dalam hampir 3000 tahun budidayanya. Rambut putihnya tiba-tiba memanjang beberapa kali lipat hingga lebih panjang dari tubuh ini. Itu tergantung di udara dan serasi dengan jubah putihnya. Wang Lin tampak seperti dikelilingi oleh cahaya putih yang dingin. Saat rambutnya melewati kakinya, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah naga laut. Malam terpisah. Dunia bergemuruh dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang mengerikan. Saat laut bergemuruh, langit menjadi gelap. Matahari terbit di langit yang gelap mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuh besar naga laut bergetar dan matanya menunjukkan ketakutan. Jelas terlihat bahwa penggarapnya menggunakan mantra yang membuatnya merasakan kengerian yang tak terbayangkan. Rasanya seperti kembali ke masa ketika ia masih sangat lemah, ia teringat ketakutan yang dirasakannya saat menghadapi kekuatan surga. Matahari terbit menampakkan sosok Wang Lin. Dia adalah matahari terbit dan keluar dari cahaya terang. Kekuatan keyakinan yang kuat menyebar dari tubuhnya.
Kekuatan keyakinan ini mengelilingi area tersebut dan menyebabkan tubuh naga laut bergetar hebat. Naga laut tidak berani mendekat, itu mundur seperti orang gila. Meskipun ia memiliki kekuatan yang setara dengan Golden Exalt, ia merasakan kematian mendekatinya di dalam langit yang gelap. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia mundur, ia tidak dapat lepas dari langit gelap dan kekuatan yang akan menghancurkan kegelapan ini. Saat cahaya dari matahari terbit menyebar, kegelapan runtuh lapis demi lapis menuju naga laut. Seolah-olah itu akan mencabik-cabik naga laut bersama dengan kegelapan. Perasaan kematian menyelimuti seluruh tubuh naga laut, dan tubuhnya gemetar saat mengaum. Rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh tubuhnya. Kekuatan yang mengoyak kegelapan sedang menghancurkan tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh tubuh fisiknya yang kuat dan budidaya Golden Exalt. Saat ia meraung kesakitan, ia dipenuhi ketakutan dan keputusasaan seolah-olah ia berada dalam mimpi buruk yang tidak dapat ia bangun. Menyerah atau mati. Saat tubuhnya hampir roboh dan mati, saat rasa sakit membanjiri tubuhnya, mendorongnya mendekati kematian, sebuah suara kuat yang dipenuhi dengan keyakinan dan keagungan bergema di dunia. Saat suara itu terdengar, naga laut itu berusaha membuka matanya, dibutakan oleh terbitnya matahari. Ia melihat Wang Lin berjalan keluar dari matahari terbit dan kemudian tiba-tiba mengalami kesurupan. Grand Empyrean, di mata naga laut, matahari terbit di belakang Wang Lin seperti matahari. Matahari ke-10 di benua astral abadi. Sosok di bawah matahari, kekuatan iman yang kuat, itu adalah seorang Grand Empyrean. Pemiliknya, nenek moyang iblis Dao Sekte, hanyalah seorang Empyrean Exalt, dan pada saat ini, Wang Lin tampak seperti seorang Grand Empyrean bagi naga laut. Ia kesurupan, tidak mau menyerah pada orang lain, bahkan dalam kematian, karena ia memiliki harga diri sendiri. Namun pada saat ini ia gemetar dan berbaring tanpa ragu-ragu. Menyerah. Saat ia melepaskan pesan ini dari pikirannya, segel dari master aslinya segera runtuh. Seekor binatang buas di tahap Golden Exalt tidak dapat dikendalikan dengan cara biasa. Dibutuhkan sejumlah besar aura untuk membuatnya menyerah. Selain Grand Empyrean, yang lain tidak bisa menjadikan makhluk surgawi seperti ini sebagai budak mereka, mereka hanya bisa menjaga hubungan yang setara. Naga dan pemilik sebelumnya juga seperti ini. Tapi saat ia menyerah, aura jiwa hijau keluar dari kepala naga laut. Wang Lin meraih aura jiwa ini dengan tangannya. Bahkan pemilik naga laut sebelumnya pun tidak bisa mendapatkan aura jiwa ini. Namun, dalam keadaan kesurupan dan pencerahan, naga laut ini telah memberikan aura jiwanya kepada Wang Lin. Mengontrol aura jiwa berarti kendali penuh atas hidup dan matinya. Saat Wang Lin mengambil kendali kekuatan jiwa, kegelapan menghilang dan laut serta matahari di sekitarnya tersebar. Semuanya kembali normal. Bumi masih berupa reruntuhan sekte iblis Dao dan langit cerah. Namun, Master Sekte Iblis Dao di dalam cahaya kuning bumi dipenuhi rasa tidak percaya saat melihat ini. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak mungkin. Naga laut itu milik nenek moyang lama. Itu benar-benar menyerah kepada Wang Lin. Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak hanya terkejut dengan penyerahan naga laut, tetapi mantra Sunderet Night yang digunakan Wang Lin setelah melancarkan budidaya penuhnya. Mantra iman. Itu adalah mantra iman.
Dia pikir naga laut itu bisa menunda untuk beberapa waktu, tapi dia tidak mengira segalanya akan berbalik begitu cepat. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin menggunakan mantra iman dan naga laut memilih untuk menyerah. Ketakutan yang tak ada habisnya langsung menyelimuti hati Master Sekte Iblis Dao Sekte. Tanpa ragu, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah berubah menjadi kabut darah dan dengan cepat memasuki cahaya kuning bumi untuk memperkuat kekuatan penghalang cahaya. Aku tidak bisa membiarkan dia masuk. Aku bukan tandingannya, aku tidak bisa membiarkan dia masuk. Waktu, aku butuh waktu. Leluhur tua akan segera tiba dan dekrit kekaisaran akan tiba lebih cepat lagi. Waktu, aku butuh waktu. Master Sekte Iblis Dao Sekte sepertinya sudah gila. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan terbang ke penghalang cahaya di sekitar pulau. Saat penghalang cahaya berkedip dan diperkuat, Wang Lin melangkah maju. Naga laut mengikuti dan memandang Wang Lin dengan hormat dan kagum. Saat Wang Lin mendekati penghalang cahaya, dia diam-diam mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melayangkan pukulan. Gemuruh, 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 gemuruh. Penghalang cahaya yang diperkuat oleh Master Sekte Iblis Dao Sekte hanya bertahan sesaat sebelum hancur berkeping-keping. Semua bangunan di sekitar pulau itu juga hancur, memperlihatkan Master Sekte Iblis Dao Sekte yang putus asa. Wang Lin dengan dingin menatap Master Sekte Setan Dao Sekte. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang ke depan dengan sebuah pukulan. Master Sekte Iblis Dao Sekte tampaknya menjadi gila saat dia mundur dan tangannya membentuk segel. Namun, tubuhnya gemetar dan dia batuk darah. Dia terluka parah dan terpaksa kembali. Wang Lin, kamu berani membunuhku. Nenek moyang Sekte Iblis Dao saya adalah seorang kultivator Empyrean Exalt. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Wang Lin tidak berbicara. Dia melangkah maju dan hendak melayangkan pukulan lagi. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menyelimuti dunia. Di dalam cahaya keemasan berdiri sosok emas. Utusan Kaisar Langit, utusan Kaisar Langit. Dekrit kekaisaran ada di sini. Wang Lin, aku ingin melihat apakah kamu masih berani membunuhku. Apakah kamu berani menentang perintah itu? Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi dengan keputusasaan, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Bab 1915, Penglihatan menjadi hitam. Cahaya keemasan di langit memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menerangi Sekte Dao Iblis yang hancur. Sosok emas itu bahkan tidak melihat ke bawah saat dia melambaikan tangannya dan dekrit kekaisaran muncul. Sekte Dao Iblis, terimalah dekrit itu. Saat dia berbicara, mata Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang tak terlukiskan. Dia berhenti mundur dan menangkupkan tangannya ke arah langit. Saat dia hendak berbicara, kegembiraan di matanya menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Karena Wang Lin tidak menatap cahaya keemasan di langit dan mengabaikan dekrit kekaisaran. Dia tidak berhenti, dan dia langsung mendekati Master Sekte Dao Iblis. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghancurkannya. Gemuruh menggelegar bergema saat pukulannya mendarat. Kultivasi penuh Wang Lin meletus dan membentuk kekuatan yang akan menakuti semua kultivator Golden Exalt. Membunuh seseorang berdasarkan dekrit kekaisaran. Hati Master Sekte Iblis Dao Sekte bergetar dan dia mundur seperti orang gila.
Dia mengaktifkan kultivasi penuhnya dan bayangan Dao dan iblis muncul untuk membelanya. Gemuruh bergema sekali lagi dan pukulan Wang Lin menghancurkan bayangan Dao dan meruntuhkan bayangan iblis. Pukulannya mendarat di dada Master Sekte Iblis Dao Sekte. Master Sekte Iblis Dao Sekte gemetar dan mengeluarkan banyak darah. Luka-lukanya menjadi lebih serius. Dia terlempar ke belakang dan ketakutan memenuhi matanya. Guntur menyebar dari tubuhnya dan membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, sosok emas yang dikelilingi oleh cahaya keemasan dengan dingin menatap Wang Lin. Dia mengangkat dekrit kekaisaran dan mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi rasa keagungan. Untuk membunuh seseorang sebelum dekrit kekaisaran, kamu punya nyali. Masih belum mundur. Wang Lin benar-benar mengabaikan sosok emas itu dan melangkah menuju Master Sekte Iblis Dao Sekte yang terluka parah. Dia benar-benar mengabaikan bola guntur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang ingin kubunuh. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melancarkan pukulan ketiga. Gemuruh menggelegar bergema dan semua bola guntur runtuh. Meskipun Master Sekte Iblis Dao Sekte adalah seorang kultivator Golden Exalt, dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia batuk darah sekali lagi saat dia terjatuh ke belakang. Seluruh tubuhnya tampak layu, dan ketakutan yang mengerikan muncul di matanya. Dekrit kekaisaran ada di sini. Jika kamu membunuhku, maka kamu pasti akan mati. Master Sekte Iblis Dao Sekte tampak sedih dan kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Gelombang kejut dari pukulan Wang Lin beriak di tubuhnya dan dia hampir kehabisan tenaga. Kultivasinya tidak sebanding dengan Wang Lin. Kamu berani membunuh sebelum dekrit kekaisaran. Arogan. Saya utusan kekaisaran di sini untuk mengumumkan dekrit kekaisaran. Tidak mundur berarti menentang perintah. Sosok emas itu melihat Wang Lin dan segera meraung sebelum dia bergegas ke arahnya. Saat dia keluar, cahaya keemasan dilepaskan dari sosok emas ini, berubah menjadi tirai emas yang terbang menuju Wang Lin. Energi surgawi yang pekat datang dari tirai emas, disertai rasa keagungan. Ketika Master Sekte Iblis Dao Sekte yang gila melihat ini, dia sepertinya telah melihat peluang untuk bertahan hidup. Dia tampak marah ketika tangannya membentuk segel dan pusaran muncul di antara alisnya. 9 pisau terbang hitam terbang menuju Wang Lin. Enyahlah. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia berbalik untuk mengaum pada utusan kekaisaran yang datang. Dia melambaikan tangannya pada utusan kekaisaran. Dengan ini, dunia berubah warna dan cetakan telapak tangan raksasa muncul. Ia membawa kekuatan dunia dan terbang menuju utusan kekaisaran. Saat suara gemuruh bergema, cetakan telap. Tangan raksasa itu bertabrakan dengan tirai cahaya keemasan. Tirai tipis segera runtuh dan telapak tangan menyentuh utusan kekaisaran. Saat gemuruh yang menggelegar menggantikan semua suara di dunia, utusan kekaisaran itu terbatuk-batuk darah dan terlempar ke belakang 1000 kaki. Dia nyaris berhenti dan batuk darah sekali lagi. Dia menatap Wang Lin dengan rasa tidak percaya di matanya. Empyrean, budidaya Empyrean Exalt. Wang Lin telah memaksa utusan kekaisaran kembali dengan satu telapak tangan. Budidayanya meletus dan angin hitam muncul di sekujur tubuhnya, bertabrakan dengan 9 pisau terbang hitam. Gemuruh menggelegar bergema dan ke-9 pisau itu roboh. Wang Lin melangkah maju dan langsung tiba di sebelah Master Sekte Setan Dao Sekte.
Ketakutan memenuhi mata Master Sekte Iblis Dao Sekte saat tangan kanan Wang Lin menghantam dadanya. Gemuruh menggelegar bergema dan ekspresinya meredup, aura kematian memenuhi tubuhnya. Dia terlempar ke belakang dan Wang Lin mengikutinya seperti anak panah dan melemparkan pukulan lagi. Lebih dari 100 tahun kemudian, pemandangan di luar benua bumi Meng, kepala manusia terbang dan Wang Lin mati-matian berusaha melarikan diri dari takdir, muncul di benaknya. Kali ini, dia tidak memukul tetapi membuka mulut dan menarik napas. Mati. Wang Lin melayangkan pukulan dan tubuh Master Sekte Iblis Dao Sekte runtuh. Jiwa asalnya menjerit ketika dia melarikan diri dari tubuhnya yang roboh. Segala sesuatu yang terjadi di kuil kalajengking hijau dan kegigihannya muncul di benak Wang Lin. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Pelahap ini sepertinya menyebabkan kekuatan isap yang tak terbatas menyebar. Jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte melolong putus asa sebelum kematiannya. Leluhur tua, selamatkan aku. Tuan utusan, selamatkan aku. Ekspresi utusan kekaisaran yang memegang dekrit itu berubah drastis. Dia mengatupkan giginya dan menyerang sekali lagi untuk menghentikan Wang Lin melahap Master Sekte Setan Dao Sekte. Wang Lin, jika kamu membunuhnya, aku tidak bisa mengumumkan dekrit kaisar. Ini bukanlah masalah yang dapat Anda tanggung. Itu merupakan pelanggaran terhadap kekuatan langit. Apakah kamu ingin mengkhianati seluruh klan surgawi? Ini adalah pertama kalinya utusan kekaisaran menyampaikan dekrit kekaisaran. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Sebagai utusan kekaisaran, dia telah melihat banyak kultivator kuat di benua tengah. Namun tak satu pun dari mereka yang sombong seperti Wang Lin, berani membunuh seseorang di bawah dekrit kekaisaran. Kamu mati. Jika kamu melakukan ini, kamu mati. Utusan kekaisaran sangat marah dan bergegas keluar sambil mengaum. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan berubah menjadi cetakan emas besar di sekujur tubuhnya. Dia menabrak Wang Lin, yang sedang melahap Master Sekte Iblis Dao Sekte. Pada saat ini, jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte telah ditarik dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin oleh kekuatan isap. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali dan melolong putus asa. Tindakan utusan kekaisaran menyebabkan Master Sekte Setan Dao Sekte berjuang lebih keras. Jika dia ingin hidup, dia harus meminjam kekuatan luar untuk melarikan diri. Cetakan emas mendekat dan langsung menyelimuti Wang Lin. Saat hendak mendarat, mata Wang Lin menunjukkan kilatan dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menunjukkan cahaya keemasan yang mengerikan. Cahaya keemasan berisi pecahan pedang dari pedang leluhur surgawi dan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan itu muncul dari cahaya keemasan di matanya. Enyahlah. Jika kamu mencoba menghentikanku lagi, tidak peduli apa identitasmu, aku akan membunuhmu hari ini. Cetakan emas mengeluarkan suara seperti akan runtuh di bawah tatapan Wang Lin. Sebuah kekuatan tak kasat mata membombardir cetakan emas itu dan menyebabkannya tidak bisa bergerak maju. Hati utusan kekaisaran bergetar ketika dia merasakan kekuatan penindasan dari tatapan Wang Lin. Ekspresinya berubah dan kulit kepalanya terasa mati rasa saat tubuhnya gemetar karena keagungan tatapannya. Tatapan seperti ini, keagungan seperti ini, dan penindasan semacam ini adalah sesuatu yang hanya pernah dia rasakan dari Kaisar Langit. Meskipun Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit, pada saat ini,
utusan kekaisaran merasa seperti sedang menghadapi kaisar langit. Dia tidak berani untuk tidak mundur, dia harus mundur. Saat dia mundur, Master Sekte Iblis Dao Sekte benar-benar dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menyaksikan jiwa asalnya ditarik dari jarak 1000 kaki menjadi kurang dari 300 kaki dari Wang Lin. Melihat bagaimana dia akan dilahap, matanya dipenuhi kegilaan. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu akan dikuburkan bersamaku. Tuan utusan, orang tua ini menerima perintah itu. Orang tua ini ingin mendengarkan dekret Kaisar Langit bahkan jika aku mati. Dia tidak memilih untuk meledakkan dirinya sendiri tetapi memilih untuk membiarkan utusan kekaisaran membacakan dekret kekaisaran. Ini akan menjadi batu besar atas kejahatan Wang Lin yang membunuhnya. Dia menggunakan kematiannya untuk membuat Wang Lin menderita di masa depan. Saat lolongannya bergema, jiwa asalnya berjarak kurang dari 10 kaki dari Wang Lin. Jiwa asalnya berubah menjadi cahaya hantu dan dimakan oleh Wang Lin. Ayo mati bersama. Misi utusan kekaisaran di langit adalah untuk mengeluarkan dekret tersebut. Kini setelah orang yang akan menerima titah tersebut telah menerimanya, ia tak segan-segan membuka titah tersebut. Di saat yang sama, suaranya bergema. Garis keturunan surgawi telah bertahan sejak zaman kuno hingga sekarang. Master Sekte dari Sekte Dao Iblis di benua Iblis Hijau berani menyinggung kekuatan keluarga kekaisaran. Dia bersekongkol dengan pelayan Iblis Hijau melawan keluarga kekaisaran. Jika dia masih hidup, hancurkan dia bersama dengan Sekte Dao Iblis sebelum dekret. Jika dia mati dan dibunuh oleh orang bernama Wang Lin, maka Wang Lin akan menerima perintah tersebut. Datanglah ke benua tengah. Saya mengetahui bagaimana Anda membantu Dao Fei, dan saya tidak melupakannya. Saat utusan kekaisaran membaca dekret itu, keringat muncul di dahinya. Sebelum dia bertemu dengan orang yang akan menerima dekret itu, dia juga tidak bisa membukanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dekret tersebut, dan setelah membacanya, dia terkejut. Jika dia seperti ini, tidak perlu menyebut Master Sekte Iblis Dao Sekte. Setelah dia benar-benar dilahap oleh Wang Lin, dia mendengar semua dekret dan penglihatannya menjadi hitam. Bab 1916, Menunggu Yang Mulia Empirean tiba. Setelah melahap Master Sekte Setan Dao Sekte, Wang Lin menutup matanya dan suara letupan bergema di tubuhnya. Dia menghapus perasaan ilahi pada jiwa asal dan menyuntikkannya ke dalam vena mantra miliknya. Ketika dia punya waktu luang, dia bisa menggunakan jiwa asal ini untuk meningkatkan jumlah spell veins yang dia miliki. Sesaat kemudian, Wang Lin membuka matanya dan melambaikan lengan bajunya. Bumi bergetar dan danau serta pulau yang setengah runtuh bergetar. Saat badai melanda, badai itu hancur total. Sekte Iblis Dao telah runtuh. Utusan kekaisaran dalam cahaya keemasan berdiri di sana dengan ekspresi canggung. Baru setelah Wang Lin membuka matanya, dia menggenggam tangannya dengan senyum pahit. Rekan penggarap Wang, jangan salahkan saya. Saya tidak menyangka isi dekret kekaisaran menjadi seperti ini. Jika saya tahu lebih awal, saya akan bergabung dengan rekan penggarap untuk membunuh pengkhianat itu. Wang Lin memiliki ekspresi tenang saat dia melihat utusan kekaisaran, tapi dia tidak berbicara. Dia juga terkejut dengan isi dekret kekaisaran, terutama beberapa baris terakhir tentang dia membantu Lian Daofei. Nama orang gila itu adalah Lian Daofei. Ketika saya membuka ruang penyimpanan, dia dan wanita berbaju perak tersesat dalam celah yang tidak diketahui
Orang gila ini sering menyebut dirinya raja, dan dari apa yang dikatakan Guru Xuan Luo kepada saya, nama besarnya saudara laki-lakinya adalah Kaisar Langit. Mungkinkah orang gila itu ditemukan oleh Kaisar, dan setelah dia bangun, dia memberitahunya tentang hubungannya denganku? Wang Lin merenung saat utusan kekaisaran merasa ketakutan. Dia sangat menyesal dan dengan getir mengutuk kematian Master Sekte Setan Dao Sekte. Master Sekte sialan itu, dia bisa saja mati, tapi dia harus menyeretku ke dalamnya. Jika saya mengetahuinya, saya akan mengabaikan Wang Lin dan akan membaca dekrit kekaisaran terlebih dahulu. Apa identitas Wang Lin ini hingga Kaisar Langit berbicara dengannya seperti ini? Dan membantu Lian Daofei. Pangeran Daofei terbangun 30 tahun yang lalu. Mungkinkah pupil utusan kekaisaran menyusut dan dia dengan cepat menghilangkan semua pikiran? Dia tahu ada hal-hal yang tidak boleh dia ketahui atau tebak. Wang Lin ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dia pasti mendapat perhatian dari Kaisar Langit. Aku harus memperbaikinya secepat mungkin. Rekan kultivator, jangan salahkan saya, saya benar-benar bingung sebelumnya. Master Sekte Iblis Dao pantas dibunuh. Saat utusan kekaisaran berbicara, dia memandang Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin masih memiliki ekspresi muram, hatinya tenggelam. Ini buruk. Orang ini pasti masih peduli dengan kenyataan bahwa aku telah bertindak 2 kali. Jika dia berbicara buruk tentangku di hadapan Kaisar Langit, maka keringat muncul di dahinya, dan saat angin bertiup, dia merasakan hawa dingin. Hehe, rekan penggarap Wang, saya memiliki beberapa spesialisasi dari benua tengah. Ini pertemuan pertama kita, jadi terimalah hadiah kecil ini. Hatinya sakit saat dia mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Lin bersama dengan dekrit. Wang Lin baru saja memikirkan karma ini ketika dia melihat utusan kekaisaran. Dia menerima dekrit kekaisaran, tapi dia tidak melihatnya dan malah melihat ke batu giok. Dia memindainya dengan akal sehatnya, dan meskipun dia terlihat tenang, jantungnya berdetak kencang. Tidak ada informasi di dalamnya, tapi berisi ruang penyimpanan yang berisi sejumlah besar batu asal yang mengandung energi surgawi. Setelah menyingkirkan batu giok itu, Wang Lin diam-diam menatap utusan kekaisaran dengan tatapan dingin. Di bawah tatapannya, utusan kekaisaran mengeluh di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan botol giok. Hatinya sakit saat dia tersenyum. Aku lupa ini. Ini adalah spesialisasi dari benua tengah. Itu tidak terlalu berharga, jadi rekan penggarap harus menerimanya. Dia menyerahkan botol giok itu kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memindainya dengan akal ilahi di hadapan utusan kekaisaran. Ada banyak pil di dalamnya. Semuanya untuk penyembuhan, dan banyak di antaranya sangat berharga. Akan sulit bagi petani biasa untuk mendapatkannya. Hanya utusan kekaisaran yang dapat menemukan metode untuk mendapatkannya di benua tengah. Setelah mengirimkan 2 hadiah besar, hati utusan kekaisaran terasa sakit. Dia menatap Wang Lin dari dekat dan melihat ekspresi dinginnya sedikit mereda, yang membuatnya merasa lega. Namun, tatapan dingin Wang Lin masih menatap utusan kekaisaran setelah menerima pil. Di bawah tatapan Wang Lin, utusan kekaisaran mengeluh dengan getir di dalam hatinya sekali lagi. Terlalu serakah, ini, utusan kekaisaran harus tersenyum.
Tangan kanannya gemetar dan dia mengatupkan giginya. Dia mengeluarkan batu giok lain dan tersenyum. Saya memiliki sedikit real estate di benua tengah. Hatinya sangat sakit saat dia menyerahkan batu giok lain kepada Wang Lin. Setelah mengambil batu giok ini, Wang Lin perlahan tersenyum. Ketika utusan kekaisaran melihat senyuman ini, dia menghela nafas lega. Tuan utusan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Karena makanan khas benua tengah ini tidak berharga, maka saya tidak akan bersikap sopan. Ya, tidak ada satupun yang merupakan barang berharga. Utusan kekaisaran merasakan sakit di dadanya saat dia tersenyum pahit. Wang Lin perlahan bertanya, sejak Tuan utusan datang ke benua setan hijau, Anda pasti telah melewati benua banteng surgawi. Saya bertanya-tanya, bagaimana perang yang terjadi di sana? Total ada 3 dekrit kekaisaran. Benua banteng surgawi dan sekte Guiyi masing-masing memiliki dekrit kekaisaran. Perang seharusnya berakhir, jadi semua orang mungkin kembali ke sekte masing-masing. Utusan kekaisaran tidak merahasiakan masalah ini. Wang Lin menyimpan batu giok itu dan dengan santai bertanya, Dao Fei ada di kota kekaisaran. Pangeran Dao Fei telah bangun dan ingin meninggalkan kota kekaisaran, tetapi dia dihentikan oleh kaisar. Ini semua hanyalah rumor, jadi utusan kekaisaran merasa tidak ada salahnya membicarakannya. Oh, aku menyelamatkan Dao Fei sebelumnya dan membantunya. Wang Lin tersenyum. Utusan kekaisaran dengan cepat mengangguk. Dia telah memperhatikan hal ini ketika dia membaca dekrit tersebut, dan sekarang Wang Lin yang mengatakannya, dia bahkan lebih yakin. Kepribadian Dao Fei, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Apakah dia masih sama seperti dulu? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pangeran Dao Fei, utusan kekaisaran ragu-ragu, tapi setelah mempertimbangkan dekrit dan kata-kata Wang Lin, dia melanjutkan. Dengan identitasku, aku tidak bisa melihat Pangeran Dao Fei. Namun, rumor mengatakan bahwa setelah Pangeran Dao Fei terbangun 30 tahun yang lalu, kepribadiannya tidak sama seperti sebelumnya, tapi terkadang sama. Utusan kekaisaran ragu-ragu saat dia berbicara. Jantung Wang Lin sedikit berdebar kencang. Dia tersenyum dan tidak lagi berbicara. Utusan kekaisaran melihat ini, dan dia tahu kapan waktunya untuk maju dan mundur. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Rekan penggarap Wang, dekrit kekaisaran ini dapat digunakan untuk mentransfer ke benua tengah. Tempat ini jauh dari benua tengah, jadi Anda perlu berpindah 8 kali. Aku harus kembali dulu untuk melapor pada kaisar. Ketika Anda tiba di kota kekaisaran, saya akan menyambut Anda. Utusan kekaisaran tersenyum dan segera pergi. Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang membuat marah Wang Lin dan harus memberikan barang, tidak terlalu berharga, lainnya. Hanya setelah utusan kekaisaran pergi barulah senyuman Wang Lin menghilang. Itu digantikan dengan ekspresi suram. Dia tidak meninggalkan reruntuhan sekte Dao Iblis tetapi duduk di atas batu hijau di sekte tersebut. Dan matanya bersinar. Liang Dao Fei, keserakahannya dan banyak sifat negatifnya dilahap oleh Dao Surgawi. Berdasarkan hal ini, kepribadiannya pasti sangat berbeda dari sebelumnya. Kata-kata dari utusan kekaisaran juga mengungkapkan hal ini. Kepribadiannya telah berubah, tapi berubah menjadi apa? Wang Lin mengerutkan kening dan menatap langit yang semakin gelap. Dia terus merenung. Namun, jika dia benar-benar telah berubah, lalu mengapa saudaranya baru mengumumkan hal ini sekarang?
30 tahun setelah dia terbangun, jika dia benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, maka 30 tahun yang lalu, ketika saya sedang menderita dan menerima keberuntungan di kuil kalajengking. Isi dekrit kekaisaran sangat menarik, ada rasa dingin di mata Wang Lin saat dia melambaikan tangan kanannya. Angin hitam muncul dan beberapa jeritan menyedihkan bergema sebelum menjadi tenang. Wang Lin kejam. Ketika dia bertekad untuk melakukan sesuatu, dia akan menjadi lebih kejam. Karena dia telah memutuskan untuk menghapus sekte Dao Iblis, dia tidak akan membiarkan anggota yang berada di benua banteng surgawi melarikan diri. Orang yang akan kembali lebih dulu adalah mereka yang berstatus sangat tinggi. Mereka kemungkinan besar akan menggunakan susunan transfer untuk mengembalikannya dengan cara apapun. Wang Lin juga sedang menunggu orang lain selain orang-orang ini. Nenek moyang lama sekte iblis Dao seharusnya sedang dalam perjalanan. Dia adalah Empyrean Exalt, dan untuk melenyapkan Dao sekte Dao iblis, dia harus mati. Dan meskipun aku tidak mencarinya, dia akan tetap datang dan menemukanku. Grand Empyrean, aku ingin tahu bagaimana aku dibandingkan dengan Grand Empyrean setelah melengkapi pelindung jiwa. Wang Lin duduk di atas batu hijau dan melihat ke kejauhan. Setelah menangani masalah sekte iblis Dao, saya punya dua pilihan. Pergi ke sekte Donglin dan masuk ke kolam Donglin untuk melihat apakah itu akan membantu esensi saya yang lain untuk memadatkan tubuh esensi yang sebenarnya. Atau pergilah ke benua tengah untuk melihat sarang naga dan gua harimau seperti apa itu. Saya akan melihat apakah Liang Daofei itu mengingat saya dan apa yang disimpan oleh kakak kaisar langitnya. Namun, guru pernah berkata bahwa ada 5 Empyrean Agung, dan Kaisar Langit Liang Daozhen adalah salah satunya. Jika aku pergi ke sana, aku mungkin menghadapi banyak bahaya. Wang Lin memejamkan mata dan merenung dalam kegelapan. 5 benua jauhnya dari benua setan hijau, ada seberkas cahaya terbang melintasi langit. Di dalam cahaya itu ada seorang lelaki tua berambut merah dengan ekspresi tenang, tapi ada kemarahan tersembunyi di matanya. Dalam sekejap, dunia bergemuruh dan dia menghilang ke dalam susunan transfer. Dengan biaya yang besar, dia melintasi susunan transfer untuk melakukan perjalanan melintasi benua. Dia adalah nenek moyang iblis Dao Sekte, yang sekarang berada di bawah Grand Empyrean Daoyi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.